Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Adi Putra dari kelas TI 18I akan mempresentasikan tentang House of Quality untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah PP Produk yang diampu oleh Bapak Afif Hakim STMT. Berikut pemaparannya. Jadi pada House of Quality ini ada bagian kolom dan ada bagian row. Pada bagian kolom ini adalah quality karakteristik atau persyaratan teknis, di mana di sini adalah sebagai berikut. Kemudian dari row-nya atau dari barisnya itu adalah demanded quality atau kebutuhan customer. Berikut adalah demanded quality dari House of Quality-nya. Kemudian di sini ada kolom weak atau important, di mana penilaian dari sisi demanded quality, yang dimana total dari weak ini harus 100. Pada demanded quality di baris rasa ini menjadi poin tertinggi, yaitu di angka 20. Kemudian disusul oleh bahan berkualitas yaitu 15, kemudian tempat yang bersih di 15 juga, kemudian harga murah di angka 15 juga, sehingga relatif baiknya adalah dalam presentasi sebagai berikut. Kemudian di sini ada 3 jenis produk. Yang pertama adalah Cuanki Mishu, kemudian Cuanki Serayu, dan Cuanki Utami. Di Cuanki Mishu ini adalah sebagai produk kitanya. Analisa dari penilaian kita adalah 1 sampai 5. Jadi poin 1 itu adalah terendah, kemudian 5 itu poin tertinggi. Dari Cuanki terlebih dahulu, ini adalah penilaian berdasarkan demanded quality-nya sebagai berikut. Kemudian dari Cuanki Serayu masih dalam penilaian di demanded quality-nya adalah sebagai berikut. Kemudian dari Cuanki Utami ini adalah penilaian masih sama dari demanded quality-nya. Kemudian dari kolom goal ini adalah target penilaian atau target pencapaian dari produk kita, masih dalam konteks demanded quality. Kemudian di sales point ini adalah penilaiannya dari range 1 sampai dengan range 1.5. artinya semakin tinggi nilainya adalah semakin value added atau yang bisa dikatakan lebih produktif. Berikut adalah penilaian dari sisi sales point pada demanded quality-nya. Lalu di sini ada kolom improvement ratio, di mana ini adalah hasil pembagian dari goal atau target tadi, target pencapaian dibagi dengan aktual penilaian produk kita saat ini. Berikut hasilnya. Kemudian raw weight ini adalah hasil pengkalian dari weight important yang sebelah sini tadi dikalikan dengan sales point
kemudian dikalikan dengan improvement ratio. Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita ke normalize raw weight, di mana di sini adalah hasil dari, jadi kita nilai dulu dari rasanya dulu. Rasa enak itu berarti pembagian dari raw weight di rasa dibagi dengan summary dari raw weight keseluruhan demanded quality. Jadi 0,24 ini didapat dari 37,5 dibagi dengan 153,5. Berikut adalah hasil dari masing-masing demanded quality-nya. Baik, di sini adalah simbol-simbol dari penilaian keterkaitan antara demanded quality dengan quality karakteristik. Jadi jika bulat dua seperti ini adalah artinya sangat berkaitan. Kemudian jika bulatnya hanya satu, ini adalah berkaitan. Artinya tingkat levelnya lebih tinggi gitu, meskipun sama-sama berkaitan. Jadi contoh pembacaannya adalah seperti ini. Jadi pada baris di rasa enak ini penilaiannya adalah sangat berkaitan dengan quality karakteristik di pemilihan bahan baku dan pendukung. Kemudian masih di rasa enak, penilaian keterkaitannya dengan teknis pengolahan itu berkaitan. Begitupun dengan keterkaitan dengan komposisi bahan baku dan pendukung. Ini penilaiannya adalah sangat berkaitan. Begitupun semuanya. Jadi cara bacanya adalah dari baris ini berkaitan dengan mana saja yang ada di kolom quality karakteristik. Kemudian diberikan simbol sebagai berikut, dan berikut hasil penilaiannya. Kemudian di sini ada baris weight atau important. Di sini adalah hasil dari penjumlahan penilaian keterkaitan dikalikan dengan normalized raw weight masing-masing demanded quality. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Sebagai informasi juga bahwa jika simbolnya bulat-bulat seperti ini, itu nilainya 9. Kemudian jika bulatnya hanya 1, itu adalah nilainya 3. Jadi di weight important yang pertama ini, cara penghitungannya adalah 9 dikalikan dengan normalized raw weight-nya, kemudian ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan normalized raw weight-nya, dan ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan normalized raw weight-nya. Begitupun semuanya. Jadi di kolom yang kedua ini contohnya 3 dikalikan dengan normalized raw weight, kemudian 3 dikalikan dengan normalized raw weight-nya. Kemudian di summary jadi ini adalah summary dari weight important yang ada di sini. Lalu relative weight-nya dalam persentase adalah hasil dari pembagian weight important yang pertama dibagi dengan total weight important. Begitupun semuanya.
Baik, kita ke atapnya. Jadi di sini ada simbol plus 2, kemudian ada simbol plus. Simbol plus 2 itu artinya adalah saling sangat berkaitan. Kemudian yang plusnya 1 adalah berkaitan. Jadi cara pembacaannya adalah pemilihan bahan baku dan pendukung ini berkaitan dengan teknis pengolahan. Kemudian pemilihan bahan baku dan pendukung ini sangat berkaitan dengan komposisi bahan baku dan pendukung. Kemudian teknis penyimpanan di sini sangat berkaitan dengan ketersediaan tempat. Kemudian teknik pengemasan atau penyajian ini juga sangat berkaitan dengan penetapan harga jual. Kemudian kita lakukan technical benchmark dengan Cuanki Serayu dan Utami, di mana di sini adalah produknya kita bandingkan berdasarkan aspek quality karakteristiknya. Jadi pemilihan bahan baku dan pendukung Cuanki Mishu penilaiannya 4, 1 sampai 5. Kemudian berikut adalah penilaian dari Cuanki Mishu berdasarkan aspek quality karakteristik. Lalu di sini ada Cuanki Serayu, masih sama dengan penilaian 1 sampai dengan 5 berdasarkan aspek quality karakteristik. Dan yang terakhir adalah Cuanki Utami, di mana penilaiannya pun masih sama antara 1 sampai dengan 5 dengan aspek quality karakteristik. Lalu desain targetnya adalah sebagai berikut, masih dengan aspek quality karakteristik, di mana desain target ini adalah goals atau target dari penjualan atau suatu produk, di mana produknya itu adalah Cuanki Mishu itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.